Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Vania Febriani dengan NIM belakang 0104. Video ini dibuat untuk mengerjakan soal UTS mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Soal pertama yaitu jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaan dengan investasi konvensional. Investasi dalam pandangan syariah berbeda dengan investasi konvensional. Investasi syariah adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi mencakup apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi secara eksplisit dan implisit tertuang dalam sejumlah ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Perbedaan utama antara investasi syariah dan konvensional terletak pada pelaksanaan, mekanisme transaksi, dan ruang lingkup produk. Investasi syariah menggunakan akad-akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti mudharabah, ijarah, dan musyawarah. Hal ini berbeda dengan investasi konvensional yang tidak memiliki variasi dalam praktik atau pelaksanaannya. Soal kedua yaitu jelaskan konsep idle money dalam Islam. Konsep idle money dalam Islam berasal dari fikih yang menyebut bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan produktif atau ekonomis akan ditanamkan atau diterima dalam bentuk zakat. Jika uang tidak digunakan atau tidak diterima dalam bentuk zakat, maka uang itu akan dikenakan zakat. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan uang dalam sektor produktif dan mencegah uang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efektif. Konsep idle money dalam Islam balas bertindak dengan konsep zakat yang berfungsi untuk mengurangi uang yang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efektif. Konsep zakat menyebutkan bahwa uang yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif atau ekonomis akan diterima oleh individu yang berusaha atau menggunakan uang untuk kegiatan produktif atau ekonomis. Jika uang tidak digunakan atau tidak diterima dalam bentuk zakat, maka uang itu akan dikenakan zakat. Soal yang ketiga yaitu sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang kedua, surat keputusan Menteri Keuangan nomor 647 per KM K010 per 1995 mengatur kepemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Soal keempat yaitu jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferen. Yang pertama, prioritas pembayaran dividen, yaitu saham biasa memiliki prioritas rendah dalam pembayaran dividen, sedangkan saham preferen memiliki prioritas tinggi. Pemegang saham preferen dapat memperoleh dividen sebelum pemegang saham biasa. Yang kedua, hak suara. Saham preferen tidak memberikan hak suara lebih besar dari pemegang saham biasa dalam rapat umum pemegang saham. Semua saham biasa memiliki hak suara yang sama. Yang ketiga, konvertibilitas, yaitu saham preferen memiliki tingkat konvertibilitas yang lebih tinggi dibandingkan saham biasa. Pemegang saham preferen dapat mengubah sahamnya menjadi saham biasa jika ada kesempatan dengan perusahaan. Yang keempat, harga. Saham preferen memiliki harga yang lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi pasar. Saham preferen juga biasanya lebih mahal dari saham biasa. Yang kelima yaitu risiko dan pendapatan. Saham preferen memberikan pendapatan tetap seperti bunga obligasi tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi. Saham biasa memiliki potensi keuntungan yang lebih besar namun juga memiliki risiko besar. Yang keenam, kepemilikan. Saham biasa mewakili kepemilikan sebagian kecil dari
suatu perusahaan, sedangkan saham preferred merupakan kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan sejumlah hak dan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya. Soal kelima yaitu jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Yang pertama, kepemilikan perusahaan melalui saham adalah konsep yang mengacu pada bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham. Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pemilik saham dapat menjaga kinerja perusahaan dan berusaha mengoptimalkan keuntungan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua jenis kepemilikan yang paling sering digunakan dalam analisis struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan manajerial mencerminkan saham yang menjadi milik manajemen yang digambarkan oleh banyaknya saham manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional karena lebih dari 60% dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Soal keenam yaitu jelaskan yang dimaksud perusahaan terbuka dan tertutup. Perusahaan terbuka dan tertutup adalah dua jenis badan usaha yang memiliki perbedaan dalam kepemilikan saham dan tingkat keterbukaan informasinya. Perusahaan terbuka adalah jenis perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek dan dapat dibeli oleh publik. Hal ini menciptakan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam kepemilikan perusahaan. Perusahaan tertutup sama sekali tidak melakukan penjualan beli saham ke publik. Umumnya, modal yang didapat berasal dari beberapa kalangan tertentu saja, seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Perusahaan tertutup tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara terbuka kepada publik, yang memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan terbuka. Soal ketujuh yaitu berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dalam mempublikasikan saham baru untuk pertama kali. Dalam proses IPO, perusahaan harus membentuk tim internal dan menunjuk underwriter secara lembaga dan profesi pasar modal yang akan membantu. Perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan RUPS, mengubah anggaran dasar dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yaitu semakin banyak perusahaan yang IPO dan menjadi perusahaan terbuka, maka semakin membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, penerimaan perpajakan negara akan ikut naik seiring berkembangnya pasar modal domestik. Soal ke-8 yaitu jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Pasar perdana adalah pasar pertama kali saham ditawarkan ke publik yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten melalui proses penawaran umum perdana atau IPO. Di pasar perdana, saham hanya dapat dibeli dan dijual dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, biasanya sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Pasar perdana tidak memiliki biaya untuk pembelian saham karena sudah masuk ke dalam komponen harga saham perdana. Jika terjadi oversubscribe, jumlah pesanan akan ditentukan oleh emiten. Pasar sekunder sementara itu merupakan pasar yang memperdagangkan saham setelah melewati pasar perdana. Di pasar sekunder, saham biasa dibeli dan dijual kapan saja di hari kerja bursa. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh pasar jual beli saham. Pasar sekunder memiliki volume perdagangan yang lebih besar daripada pasar perdana. Soal ke-9 yaitu jelaskan bagaimana proses penyeleksian saham syariah. Proses penyeleksian saham syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Daftar Efek Syariah atau DES. Saham syariah yang akan masuk ke dalam DES harus memenuhi kriteria seperti total hutang dalam 12 bulan, rata-rata kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan 33%, cash dan kepentingan penunjangan saham dalam 12 bulan, rata-rata kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan 33% dan rekening penerimaan lebih besar atau sama dengan 45%. Setiap 6 bulan sekali, DES akan dirubah dan saham syariah yang masuk ke dalam DES akan menjadi
Constituent Index Saham Syariah Indonesia atau ISSI atau Jakarta Islamic Index JII. Soal yang terakhir atau yang ke-10 adalah jelaskan mekanisme transaksi saham sesuai syariah. Mekanisme transaksi saham sesuai syariah adalah proses yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi saham. Di Indonesia, sistem transaksi saham sesuai syariah disebut Syariah Online Trading System atau SOTS. Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dengan prinsip syariah, di mana penjual akan menawarkan harga lebih mahal dan pembeli akan menawar dengan harga lebih murah. Apabila kedua belah pihak akhirnya sepakat pada harga tertentu atau harga terbaik, maka terjadi jual beli di antara mereka. Saham yang boleh diperdagangkan hanya saham yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Harga dalam jual beli tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Dalam efek perdagangan tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.